Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke PATOF case 3, PATOF dari kejang demam simplex atau kejang demam sederhana. Kita zoom dulu ini biar kelihatan ya. Nah, jadi di sini tuh diceritakan bahwa anak Agus usianya 3 tahun. Nah, 3 tahun ini merupakan biasanya usia 3 tahun ini sering terjadi gitu ya, kalau secara usia itu rentan terjadi kejang demam, di mana anak ini dia tidak ada riwayat kejang sebelumnya dan tidak ada riwayat gangguan tumbuh kembang. Ada faktor pemicu yang menyebabkan anak Agus ini kejang demam. Pertama, infeksi ya, dari infeksi atau radang tenggorokan yang dialaminya, di mana onset itu lebih dahulu. Ini adalah resiko lingkungan, di mana agen infeksius ini masuk ke tenggorokan, kemudian menginvasi di mukosa faring. Nah, menginvasi di mukosa faring, kemudian patogen mengeluarkan PAMP, yaitu PAMP itu patogen associated molecular patterns, mengeluarkan yaitu tepatnya itu LPS atau lipopolisakarida. Nah, kan si patogen ini mengeluarkan LPS, kemudian dikenali oleh reseptor makrofag dan neutrofil. Makrofag berkumpul sebagai respon imun alami atau innate, kemudian dalam kondisi normal, bentuk umpan balik negatif ini akan terjadi pelepasan sitokin interleukin 1 beta, kemudian mengaktifkan sinyal saraf aferen vagus ke medula oblongata, inti batang otak, dan hipotalamus, kemudian mencapai daerah otak depan terkait integrasi informasi sensorik, visceral, dan koordinasi fungsi otonom dan respon perilaku, kemudian mengaktifkan sinyal kolinergik saraf aferen vagus antiinflamasi dalam komunikasi otak ke imun, sehingga aktivasi sinyal penekanan sitokin proinflamasi melalui pelepasan ACH. Nah, jadi ketika makrofag berkumpul, ya sitokin proinflamasi ini kan mensekresikan ininya, TNF alpha, interleukin 6, interleukin 1 beta, sehingga kadarnya itu berlebih di sistemik. Tapi dia juga ada sitokin antiinflamasi gitu, interleukin 1 RA, di mana kadarnya itu kurang di sistemik. Kemudian sitokin ini masuk ke sirkulasi darah, terjadilah inflamasi sistemik, vaskularisasi. Pertama ini dia itu menembus ke blood barrier, itu sistem sawar darah otak. Nah, karena sitokin itu terjadi peningkatan permeabilitas naik dan penurunan integritas BBB. Kemudian terjadi alterasi sistem transport, kemudian sitokin mengakibatkan inflamasi dan LPS ini masuk ke central nervous system gitu ya, karena si pelindungnya itu BBB-nya itu sudah tidak permeable lagi gitu, permeabilitasnya malah jadi meningkat. Nah, ketika patogen masuk, kemudian mikroglia ini rekrutmen dan aktif ya, kemudian melawan infeksi dan mengekskresikan TLR3 dan 4 atau mengenali PAMP. Kemudian sitokin proinflamasinya disekresikan, kemudian dia kan ketika sitokin diinflamasikan ya ke sini gitu ya. Jadi intinya ketika vaskularisasi, sitokin perifer yang tadi meningkat, itu merasa hipotalamus, kemudian metabolisme asam arakidonat ini meningkat oleh fosfolipase A2, mengaktifasi COX-2, terjadi peningkatan kadar prostaglandin 2, kemudian set point hipotalamus ini akan meningkat sehingga menimbulkan demam. Jadi memang urutannya itu adalah dia infeksi dulu, terus dia demam, habis demam ya baru kejang. Nah, ketika demam sudah terjadi, maka metabolisme basa ini akan meningkat. Terjadilah hipermetabolisme sehingga kebutuhan oksigen ini jadi banyak. Nah, penyimpanan oksigen ini kan berkurang yang menuju iskemi, sehingga dikompensasi dengan cara, karena kebutuhan oksigen banyak, berarti kan metabolisme aerob kerja, yang anaerob pun kerja, akhirnya ATP yang dihasilkan itu kan tidak terlalu banyak. Oksigen harusnya bukan CO ya, harusnya oksigen juga nggak terlalu banyak. Nah,
Akibatnya terjadi gangguan natrium dan kalium dependen, sehingga gangguan keseimbangan natrium dan kaliumnya terganggu gitu. Terus dia ke sini gitu, kanal Na+ jadi terbuka. Kemudian dari sini juga pompa natrium kaliumnya terganggu sehingga influx Ca lebih banyak. Kemudian dari sini juga pompa natrium kalau terganggu ini bisa menyebabkan reuptake glutamat ke glia, akhirnya glutamat jadi meningkat gitu. Nah, dari sini juga akibat dari sitokin dari rekrutmen aktivator mikroglia, terjadilah disregulasi sinyal dan glutamatergic dan GABAergic. Jadi sebetulnya dari demamnya itu akan terjadi semacam aktivitas desik yang abnormal. Jadi kayak berhubungan sama imbalance atau ketidakseimbangan antara glutamat dan GABA ya. Jadi bisa aja glutamatnya meningkat. Ketika glutamat meningkat, jadi kan dia tuh merangsang interaksi ionotropik antara glutamat dan ya. Nah, ketika glutamat meningkat, nah dari sini AMPA reseptor. Nah, jadi si AMPA reseptor itu dia berinteraksi interaksi antara glutamat dengan reseptor AMPA. Nah, kemudian kanal Na+-nya terbuka sehingga natrium ini masuk ya ke intrasel, influx banyak, kemudian effluxnya K+-nya keluar gitu. Kemudian selain itu ketika glutamat meningkat, NMDA reseptor yang ada di posinaps juga ini ion Mg, ion magnesium yang ada dalam pori ion channel ion NMDA reseptor. Kemudian kanal Ca+ dan kanal Na+-nya terbuka, terjadilah influx kalsium dan natrium ke dalam sel gitu. Sehingga terjadi eksitasi neurotransmitter yang berlebihan yang menimbulkan depolarisasi juga akan meningkat akibat dari eksitasi atau glutamat yang berlebih. Nah, dari sini, dari membran depolarisasi yang meningkat tajam, itu kan melepaskan ACH ya. Kemudian dia menempel pada reseptor mekanik. Kemudian ketika menempel reseptor mekanik, maka akan timbul kejang gitu ya. Gejalanya tuh fase tonik, jadi tonus ototnya meningkat kayak terus otot meningkat, terus munculnya sentakan berkontrasi relaksasi berkelanjutan yaitu fase klonik, sehingga disebut kejang demam tonik-klonik. Kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, jadi kan tadi infeksi ya. Sebetulnya bisa aja karena faktor genetik ya. Ada kelainan kromosom, ya ini kromosomnya gitu. Karena ini juga meningkatkan resiko kejang 20% jika saudara kandung pernah kejang. Jadi ada genetik yang diturunkan yang dimana si aktivitas otaknya tuh kayak gampang kejang. Itu berhubungan sama imbalance GABA glutamat juga. Terus GABA glutamat. Terus kalau meningkatkan resiko kejang 35% jika orang tua pernah kejang. Kemudian terjadi mutasi gen pengkode GABA reseptor GABA2 subunit jadi inaktivitas fungsi inhibitor. Kan ketika aktivitas sisi eksitator meningkat itu harus diseimbangkan dengan inhibit ya. Karena di sini ada mutasi pengkode GABA akhirnya inhibitnya itu jadi kurang gitu ya, dan tidak bisa menyeimbangkan eksitasi. Efeknya itu ya udah ke indisregulasi sinyal glutamatergic dan GABAergic. Kemudian di sini faktor usia ya, usia mendukung gitu ya, dimana usia 3 tahun itu pertumbuhan otaknya belum sempurna ya, development window perkembangannya belum sempurna, di mana threshold untuk depolarisasi rendah, artinya jadi memang gampang tersensitisasi gitu. Yang biasanya itu kalau itu nggak terdepolarisasi, tapi karena otak belum sempurna ya gampang gitu, stimulasinya jadi rendah. Depolarasi karena reseptor glutamatnya sudah lebih berkembang, sedangkan reseptor GABAnya belum berkembang efektif gitu. Jadi saat masih kecil eksitasi sudah berkembang, tapi reseptor GABA untuk inhibitorik itu belum berkembang secara efektif kayak gitu. Ya udah, intinya tuh balik lagi, jadi akhirnya kejangnya tuh terjadi karena ini gitu, karena imbalance atau disregulasi glutamatergic dan GABAergic. Ya udah timbullah kejang gitu akibat demamnya itu sendiri. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.